Selamat siang semuanya, perkenalkan kami dari Kompu 2 ingin menjelaskan tentang proyek kami yang itu sistem penerangan dalam rumah dalam bentuk rangkaian paralel. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Renardianti dengan NIM 2417131021. Nama saya Yasir Penumbang, NIM 24171309. Nama saya Stella Alicia Madu dengan NIM 2417131023. Kali ini Sini kami akan menjelaskan mengenai rangkaian paralel. Sesuai dengan judul kami, rangkaian paralel. Secara harfiah, rangkaian paralel itu adalah rangkaian yang dimana arusnya itu sama, arusnya berbeda, tegangannya sama. Nah, untuk komponen-komponen kami gunakan dalam proyek kami ini, yang pertama itu ada MCB. Ini berfungsi untuk sebagai pelindung jika ada di rangkaian kami ini korslet yang bakal melindungi rangkaian kami ini, yaitu MCB. Yang kedua ada fitting. Fitting ini digunakan untuk tatakan beban. Yang ketiga itu ada kabel. Kabel ini digunakan sebagai jalur masuk atau keluarnya dari listrik, arus listrik. Yang keempat ada colokan. Ini digunakan sebagai sumber penghubung ke sumber listrik. Yang selanjutnya ada lampu atau LED, digunakan ini sebagai beban untuk memeriksa apakah rangkaian kami ini berfungsi atau tidak. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri dari paralel. Yang pertama itu rangkaian paralel ini rangkaian yang bercabang. Yang kedua, jika salah satu komponen kami ini rusak atau nggak berfungsi, ini nggak mempengaruhi komponen yang lainnya. Selanjutnya ada kelebihan. Sesuai dengan saya bilang tadi, kelebihannya itu yaitu jika salah satu komponen rusak itu tidak mempengaruhi komponen yang lainnya. Kelebihan yang kedua, karena ini adalah paralel, di mana arusnya berbeda, tegangannya sama, jadi setiap komponen ini dibagi tegangannya sama, otomatis pencahayaan dari beban ini sama semuanya, sama terangnya. Yang selanjutnya ada kekurangan dari paralel ini yaitu lebih banyak memakan kabel karena ini lebih rumit. Dan yang kedua, selanjutnya itu lebih mahal karena membutuhkan banyak komponen seperti beban dan kabel. Untuk contoh dari rangkaian paralel ini sering kita jumpai di instalasi rumah, listrik di rumah, dan instalasi listrik di jalan. Untuk desain yang kami gunakan sesuai dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu instalasi listrik di rumah, kami menggunakan miniatur rumah, di mana ada 3 komponen yang kami gunakan. Yang pertama itu tiga beban yang kami gunakan. Yang pertama itu ada di luar, di atas, dan di bawah. Selanjutnya ada sistem pengukuran listriknya yang menggunakan modul sensor PUSM 004T, di mana itu membutuhkan 3 komponen utama yang dirangkai secara paralel. Pertama ada PUSM 004T, kemudian ada LCD I2C, dan kemudian ada Arduino Uno. dalam menghubungkan prism itu ke dalam sumber listrik, yaitu kita menggunakan CT, di mana kita akan menyelipkan kabel dari yang menuju sumber listrik itu di dalam lingkaran CT itu, lalu dihubungkan ke sumber. Lalu dari sumber itu kita akan hubungkan langsung ke prismnya. Dan di prism itu terdapat 4 pin, yaitu ada GND, 5 volt, TX, dan RX. Di mana TX itu akan dihubungkan ke pin 11 yang dimana di Arduino itu merupakan sebagai RX-nya, sedangkan RS itu akan dihubungkan ke pin 10 di mana di Arduino itu sebagai TX-nya. Lalu untuk GND dan PCC itu akan dihubungkan ke protoboard, yang dimana di protoboard itu akan dihubungkan langsung ke Arduino di pin GND dan PCC. Selanjutnya, seperti yang sudah dibilang tadi, Arduino Uno berkomunikasi dengan PUSM 004 itu menggunakan bahasa komunikasi serial di pin A11, di pin 11 dan pin 10. 11 itu dihubungkan ke RX dan pin 10 dihubungkan ke TX pada PUSM 004T. Nah, dia RX ke TX dan TX ke RX karena receive harus dihubungkan ke transmit agar terhubung. Kemudian untuk LCD itu sih dia berkomunikasi dengan Arduino Uno melewati SDA. Pin SDA kan ada 4 pin pada
LCD. Pertama ada ground, ada VCC, SDA, dan STL. SDA dihubungkan ke Arduino di pin A4 dan STL di pin A5. Kemudian ground dan VCC-nya dihubungkan di protoboard sehingga terhubung juga dengan ground dari Arduino Uno dan juga dari modul sensor PRISM 004T. Kemudian ada daya aktif, reaktif, dan daya semu yang digunakan. Tadi pada LCD kan ada, kita menggunakan LCD I2C yang menampilkan 20 karakter dan 4 baris. Nah, ada 7 parameter yang ditunjukkan dalam LCD-nya, ada arus, tegangan, power factor, kemudian ada frekuensi, ada waktu, dan KWH. Kemudian ada daya aktif. Daya aktif adalah daya yang benar-benar digunakan oleh beban atau komponen, dimana rumusnya adalah P sama dengan tegangan dikali arus dikali faktor daya. Kemudian ada daya semu, dimana daya semu adalah daya total dari sumber tegangan atau sumber ke beban atau komponen, dimana rumus daripada daya semu ini adalah daya P sama dengan tegangan dikali arus. Kemudian ada daya reaktif, di mana daya reaktif ini adalah daya yang dibutuhkan oleh komponen induktif untuk membentuk medan magnet ataupun medan listrik. Nah, dalam percobaan ini data yang digunakan power faktornya menghasilkan 0,52, di mana artinya 0,52 itu cuman sekitaran 50% yang digunakan untuk beban atau cuman energinya yang benar-benar digunakan cuma 50%, sedangkan 50% lagi hanya bolak-balik saja, hanya sebagai beban atau tidak digunakan atau cuma meningkatkan arus saja. Lalu untuk kekurangan dan kelebihan dari sensor PRISM atau kayak ininya itu adalah, pertama itu multifungsi, yaitu kita dapat melihat seperti tegangan, arus, daya, power factor, sama KWH. Dan yang kekurangannya itu pertama tuh sensor yang dirancang itu khusus dan hanya pengukuran arus bolak-balik atau dia hanya cuma bisa mengukur arus AC. Lalu yang kedua itu pemasangannya itu terlalu sensitif, seperti kayak gampang lepas kabelnya itu, dan pemasangannya itu mesti diperhatikan dengan teliti. Lalu kita akan kan dalam proyek ini kita mengukur secara manual dan otomatis. Kami dalam pengukuran manual itu kita menggunakan multimeter, di mana multimeter itu akan digunakan seperti ini. Pertama, multimeternya itu dihidupkan. Dalam percobaan ini kan kita menggunakan arus AC atau kan aliran AC. Terus kita mencari tegangan. Kita akan putar hingga ke tegangan, ke VAC. Lalu setelah diatur, lalu kita akan mengukurnya di antara dua ini, seperti ini. Sebelum itu kita juga harus mencolokkan ini ke dalam sumber listrik. Lalu kalau ingin mencari seperti arus, kita tinggal tukar ini ke A, dan kita hubungkan juga probe-nya ke sini juga. Mungkin sekian dari presentasi kami. Kurang atau kesalahan yang kami lakukan itu mungkin dapat dimaafkan. Sekian, terima kasih.